Sejumlah konglomerat di Indonesia telah menggelontorkan investasi untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hingga pekan pertama Juni 2024, setidaknya sudah ada 18 konglomerat yang ikut andil dalam percepatan pembangunan IKN. Daftar konglomerat domestik yang berinvestasi di IKN pun terus bertambah. Investasi swasta di IKN ini awalnya dipelopori oleh konsorsium yang dipimpin oleh bos Agung Sedayu Group, yakni Sugianto Kusuma alias Aguan. Tak masuk sendirian, Aguan membentuk konsorsium Nusantara dengan konglomerat lainnya mulai dari Prajogo Pangestu atau Barito Pacific, hingga Antoni Salim atau Salim Group. Tak tanggung-tanggung nilai investasi yang dikucurkan dilaporkan mencapai 40 triliun rupiah. Hingga awal Juni 2024, total investasi yang masuk ke IKN telah mencapai 51,35 triliun rupiah. Lalu perusahaan milik konglomerat siapa saja yang bahu-membahu membangun IKN dan proyek apa yang mereka garap? Simak beberapa di antaranya ya. Beberapa perusahaan yang menjadi investor tahap awal IKN membentuk kelompok yang dinamai Konsorsium Nusantara. Anggotanya terdiri atas Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas Adaro Energi, Pulau Intan Barito Pacific, Astra Group, Mulia Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart Group, termasuk pula Jarum Group dan Wings Group. Salah satu proyek konsorsium yang diinisiasi Agung Sedayu Group lewat anak usahanya, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk adalah Hotel Nusantara. Proyek senilai 20 triliun ini dibangun di lahan seluas 20.164 meter persegi, dengan tinggi bangunan 43,10 meter. Hotel pertama di IKN ini diproyeksikan rampung pada Agustus 2024. Tak hanya membangun hotel bintang 5 saja, Agung Sedayu Group juga membangun pusat perbelanjaan, mal, dan kebun raya. Mal yang akan dibangun di IKN rencananya akan mengusung konsep duty free sehingga para pengusaha retail yang ingin membuka bisnisnya di pusat perbelanjaan tersebut tidak akan dikenakan pajak. Sementara kebun raya Nusantara memiliki konsep Corporate Social Responsibility atau CSR. Induk usaha Indofood sukses makmur, Salim Group turut andil bersama Agung Sedayu Group membangun Hotel Nusantara. Sebagaimana diketahui, emiten Pantai Indah Kapuk 2 Tbk adalah anak usaha patungan antara Agung Sedayu dan Salim. Adapun dana yang disuntikan oleh Pantai Indah Kapuk kepada Kusuma Putra Alam atau KPA adalah sebesar 50 miliar rupiah. KPA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang real estate, perhotelan, dan pariwisata. KPA menjadi salah satu penanggung jawab proyek bersama Hotel Nusantara dengan total modal disetor 450 miliar rupiah. Sebagai prioritas utama saat ini, KPA sedang membangun Hotel Nusantara tahap pertama dengan rencana ratusan kamar dan target operasi pada bulan Agustus mendatang. Perusahaan yang didirikan oleh Eka Cipta Wijaya ini masih menunjukkan komitmennya turut membangun IKN. Di tengah kabar mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajo. Managing Director Sinarmas Ferry Salman menjelaskan, dukungan perusahaan tersebut adalah melalui skema Corporate Social Responsibility atau CSR bagi pembangunan infrastruktur sosial. Salah satu kontribusi perusahaan ini adalah turut menginjeksi modal pembangunan Kebun Raya Nusantara. Kebun Raya ini rencananya akan digarap di lahan seluas lebih kurang 200 hektar. Peletakan batu pertama pembangunan Nusantara Botanical Garden di IKN Kalimantan Timur telah dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo pada pekan pertama Juni 2024. Sebagai perusahaan konstruksi, Pulau Intan Baja Perkasa adalah perusahaan kontraktor yang menangani langsung pembangunan Hotel Nusantara. Dalam laporan bulan Mei, Operational and Project Director PT Pulau Intan Baja Perkasa Konstruksi Dimas Sugeng mengungkap progres pembangunan Hotel Nusantara sudah mencapai angka 82%. Pembangunan telah mencapai 82%, bisa digunakan Agustus, fix seluruh kamar. Total ada 191 kamar, ada ballroom juga, ujar Dimas Sugeng. Secara keseluruhan, kata dia proses pembangunan hanya tersisa sekitar 20%. Pihaknya optimis pembangunan Hotel Nusantara akan selesai tepat pada waktunya, atau pada bulan kemerdekaan Agustus 2024. Memiliki basis operasional di Pulau Kalimantan adalah salah satu faktor yang membuat PT Adaro Energi juga ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN.
Head of Corporate Communication Adaro Energi Tbk, Febriati Nadira menyampaikan, Adaro memiliki kapasitas menggarap proyek IKN melalui Adaro Land. Adaro Land menggeluti bisnis konstruksi serta penyewaan dan pengelolaan gedung perkantoran, ujarnya. Hanya saja Adaro belum menjelaskan secara rinci proyek yang hendak dibangun di IKN. Febriati menyatakan kepastian proyek yang digarap Adaro akan disepakati bersama anggota konsorsium lainnya. Tentunya proyek akan menyesuaikan dengan kebutuhan di IKN. PT Astra International Tbk berkolaborasi dengan Otorita IKN dalam pembangunan Astra Biz Center IKN. Astra Biz Center IKN yang mulai dibangun awal Juni 2024 merupakan kompleks terpadu dan terintegrasi yang diluncurkan sebagai pusat layanan one-stop service dari grup Astra untuk memberikan pelayanan yang optimal, khususnya bagi pelanggan di Nusantara. Dibangun di atas lahan seluas 3,4 hektar, investasi Astra Biz Center IKN akan menyajikan 11 merek grup Astra, termasuk Astra Motor Auto 2000 dan Viv Group. Dengan pembangunan bertahap, Astra Biz Center IKN diharapkan akan menjadi pusat layanan terdepan bagi masyarakat dan pelanggan di Nusantara. Jaringan perusahaan minimarket Alfamart juga tak mau ketinggalan berinvestasi di ibu kota masa depan. Demi merealisasikan hal tersebut, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk selaku pengelola jaringan retail modern Alfamart melakukan kerjasama dengan PT Bina Karya Persero sebagai badan usaha Otorita IKN. Dalam kesepakatan kerjasama di antara keduanya, tertuang setidaknya 3 bentuk investasi dan kemitraan usaha retail yang dilakukan Alfamart di IKN. Pertama, yakni pembangunan, pengoperasian, dan komersialisasi gudang pusat distribusi barang ke gerai-gerai. Kedua, kemitraan usaha retail dengan prinsip keterlibatan dengan masyarakat sekitar IKN dengan menggunakan brand lokal yang disebut kerjasama operasi ekonomi berbagi atau KASOBI. Bentuk investasi ketiga adalah pemberdayaan UMKM lokal melalui penyediaan produk-produk di gerai dan kesempatan usaha mandiri melalui program tenan. Corporate Affairs Director Alfamart Solihin mengatakan, retail yang akan dibangun nantinya bertujuan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di IKN. Berada di luar konsorsium Nusantara, PT Agung Podomoro Land Tbk akhirnya masuk dalam jajaran perusahaan properti raksasa RI yang terlibat dalam mega proyek di IKN. Sebagai tahap awal, Agung Podomoro akan melakukan pembangunan hunian yang diperuntukkan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Kedepan Agung Podomoro berpotensi turut membangun kawasan hunian komersial di IKN, terutama hunian beragam tipe untuk masyarakat berbagai golongan ekonomi. Bakri Group bersama BUMN Pertamina bersinergi membangun Nusantara Sustainability Hub di IKN. Melalui kemitraan strategis antara Bakri Group dan Pertamina, Nusantara Sustainability Hub nantinya akan mewadahi berbagai penelitian yang akan dilakukan oleh International Institute of Sustainability Indonesia atau ISI. Untuk pengembangan pusat riset dan fasilitas pendidikan energi berkelanjutan kelas dunia. Pembangunan Nusantara Sustainability Hub diawali dengan peletakan batu pertama yang secara simbolis dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di wilayah Ibu Kota Nusantara pada awal Juni 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Haji Muljono, Direktur Utama Pertamina Neke Widiawati, CEO Bakri and Brothers Anindya Bakri, Direktur Utama Anak Usaha Pertamina PT Patra Jasa Rai SM Daulay, Direktur Utama Bakri Center, Foundation Jimmy Gani, serta mitra strategis lainnya. PT Sumarkon Agung Tbk milik konglomerat Sucipto Nagaria memberikan dukungan dalam pembangunan IKN dengan menghadirkan sekolah terpadu bernafaskan Islami lewat kerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam atau YPI Al-Azhar. Pembangunan gedung Sekolah Islam Al-Azhar Sumarkon IKN resmi dimulai melalui acara peletakan batu pertama. Ia akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada akhir Mei 2024 di area Subzona Sarana Pelayanan Umum atau SPU 1. Sekolah Islam Al-Azhar Sumarkon IKN nantinya akan dibangun di atas lahan seluas 2,9 hektar dan saat ini sedang dalam proses penerbitan SK lahan oleh pihak Otorita Ibu Kota Negara. Sekolah ini kelak akan menghadirkan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.
Jumlah investor lokal memang terus bertambah pada proyek pembangunan IKN. Sayangnya, hingga saat ini belum ada investor asing yang memastikan diri turut menanamkan modalnya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa mengungkapkan salah satu penyebabnya adalah mereka masih ingin melihat keberlanjutan pembangunan IKN atau dalam status wait and see. Oleh sebab itu, ia menekankan pemerintah saat ini tengah fokus memadukan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN dengan investasi dalam negeri dalam pengembangan IKN untuk kawasan inti. Nantinya bila kawasan inti itu telah sempurna terbangun, ia meyakini investor asing pada akhirnya akan merealisasikan rencana investasinya di IKN. Menurut kalian, apa sebenarnya yang menjadi penyebab investor asing belum berminat berinvestasi di IKN?